Lagi setelah Jumat, Masya Allah lagi seger badan, beda banget. Kita keber dulu. Dan kalau sudah lari, climbing ability sekali lagi, kemampuan untuk nanjak mantap ya, jangan ada masalah powernya ya. Yang penting jangan dadakan aja modelnya. Oke, kita geber lagi. Jadi kalau model dari pijak ini nggak bisa sampai betot langsung mentok ya untuk nanjak tuh, malah powernya kayak hilang rasanya. Wah, ada apa nih? Wow, macet banget. Macet mas, kita lihat di sini aja. Oke, kita akan jalur puncak atas. Memang kelebihan dari picak ini menurut IB kelembutannya, Cak. Jadi stangnya itu halus, jadi sampai kalau habis lagi. Sampai kalau habis naik picak ya, sampai turun, lalu sampai ngerasain ini namanya tangan tuh adem, nggak ada namanya kesemutan, nggak ada mas. Jadi itu kelebihannya. Wah, ramai banget ya hari Jumat nih jalur puncak, Cak. Gile tenan. Ih, naris mama, ya Allah, bukan mama sih, mas itu. Kita sini masuk. Ini pada kelar salat Jumat jadi. Nah, dia nih. Oke, jadi padat. Tuh. Pick up powernya enak ya. Dari 0 itu set gitu. Untuk picek ini. Jadi kelebihannya sprint ya, sprintnya cakep. Kemampuan untuk dari stop and go nya mantap. Kita nanjak terus, Cak. Nanjak terus, sekarang agak turun dikit. Jadi sekali lagi karakter dari picek ini kalau sampai mentokin, kalau pada senanjak ya ngejar mentok gitu ya, malah nggak bisa, Cak. Jadi sampai harus buka, jangan full gitu aja. Ini karakternya lumayan unik nih. Mungkin karena overboard ya. Tapi kalau udah jengat di 90-an enak. Tuh, enak aja sih kalau di bawah. Tapi nanti kalau di 60-70 apa ya, 80-70 lah, ada kosong dia. Ramenya mas, rame. Jadi yang maling memang mencolok tuh ya manuver kiri kanannya yang istimewa bosnya, Cak. Jadi kalau motornya tuh ngikut banget, ngikut nurut, nggak terasa bobotnya berat tuh, nggak terasa, saking nurutnya ya. Feelnya enak jadinya. Ramenya mas. Waduh, sebelah kanan harusnya ya. Udah duluan aja tuh berdua sana depan. Salah ngambil jalan mas. Kita sudah hampir sampai, Cak. Jadi target kita ke puncaknya. Kita nanti makan sate di sana. Halus mestinya tuh kalau udah jalan. Lihat aja nih. Kelebihannya itu sih plus minus. Tapi power menurut BP less power. Artinya masih kuat NMAX ya. Untuk ngepushnya ya di atasnya. Juga buat nanjak lebih kuat NMAX ya. Ngepushnya sekali lagi. Jadi powernya biar rata. Bawahnya enak tapi tengahnya rada kosong ya, kurang maksimal aja. Jadi dia gini loh, Cak, dari bawah kuat, tengah agak kosong, atas lagi kuat, kemudian di top speednya ya udah mentok gitu aja. Mendung, Cak. Mendung. Kok kayaknya mau hujan ya, Cak ya? Kayaknya mau hujan kayaknya. Irwan, gila, berani banget dia. Licin, tahan, bus. Oke. Wah, licin jalannya. Itu nggak terlalu berani kalau buat rebah-rebah, terlalu licin. Licin mas, licin. Aduh, pakai ban standar mau macam-macam, jangan macam-macam, Cak. Sampean, Cak, ban standar nih. Irwan gila, Irwan ya. Sumpah anak muda tuh beda emang tua. IWB udah ngilu nih, nggak berani rebah-rebahan nih, sumpah.
Ngilu mas. Aduh. Nggak berani sumpah Cak. Serem. Oke. Rasanya kok kayak mental jatuh nih kalau udah ngeliat namanya aspal mengkilap itu Cak, asli Cak. Traksi ban juga langsung ngedrop. Asli Cak, aduh. Alon-alon mas. Serem mas. Ini ngebut banget sih Irwan, kita mau ngomong harus ngikutin dong ya kan. Kalau enggak kan ketinggalan nanti Cak. Wih jalannya bener-bener nih. Kalau kayak gini puncak serem ya. Woi rame. Nih sama lihat nih. Aduh keren banget ininya nih. LED-nya nih Cak. LED-nya ketika lampu sen nyala tuh, waduh keren asli. Kelihatan nggak sampean? Mewah banget, mewah. Kelihatan premium gitu loh. Ini cuaca rada hujan, jadi kita harus rada hati-hati. Adem Cak, masya Allah. Dingin banget. Ini kalau kita menggunakan jaket, kalau sedang jaket mesh ya enaknya kalau pas panas. Kalau lagi hujan, waduh, dingin banget. Adem ya Allah. Salah pakai jaket nih, nggak nyangka di sini hujan tadi. Karena di bawah tadi panas banget Cak, panas pol. Nih remnya pede sih kalau Pak ABS mah, kalau kayak kondisi hujan begini licin nggak ada masalah Kang Mas. Jadi sampai colek-colek mau panic brake juga aman. Itu kelebihan ABS. Jadi kalau sampai nanya ABS itu apa Cak WB, kelebihannya Cak, ABS itu anti lock brake system. Jadi ada sistem yang akan mencegah ban slip, itu intinya. Ada semacam sensor yang akan membaca putaran daripada roda. Jadi kalau roda terdeteksi ngunci, maka secara otomatis yang namanya kampas rem akan melepas cengkraman. Jadi 1 detik bisa, kalau katanya tuh bisa sampai 15 hingga 20 kali. Jadi memang masya Allah. Bentar ini lumayan ribet jalannya, licin Kang Mas. Berat turun semuanya. Kalau lagi turun gini agak ngeri sih ya. WP sih lebih ngeri turun daripada naik ya, kalau untuk kondisi pegunungan, karena potensi sliding tuh terbuka. Jadi kita harus benar-benar smooth dan hati-hati. Apalagi kalau menggunakan ban standarnya yang medium ya. Jadi ban standar itu komponya medium, disampaikan nggak boleh sembarangan. Medium yang cenderung keras ya. Karena untuk durability, untuk apa, biar awet, jarak pemakaian biar awet gitu intinya. Kalau saman soft compound kan pasti cepet habis, rada ngomel pasti. Wah, boros bannya ya gitu. Padahal gripnya enak. Oke. Kalau kayak turunan gini ya, sampai jangan underestimate maksudnya. Jadi saman harus ngelihat benar-benar kondisinya. Kalau nge-braking juga jangan dadakan ya, jangan mentang-mentang ada bias cepet jalan, jangan juga. Tetap kita harus namanya kalkulasi ya. Kayak licin nih, jalannya licin ini, udah kerasa banget. Licin mas, licin. Kabut sudah mulai tersibak bahasanya Cialah. Jadi kita bisa menikmatin pemandangan dikit. Tadi udah gelap banget tadi, setelah hujan agak cerah. Sekarang udah jam berapa nih? Nih jam 3:30 lebih. Jadi memang sudah mulai sore Cak, mulai sore. Akan duluan ke sini. Set. Licinnya masih. Jangan sampai ngerem dadakan sampean. Edan tenan. Becek semua. Lihat nih, Bebe nggak nyalain hazard ya. Licin. Nyalain hazard. Yang lihat sampai yang lihat itunya. Sama lihat nih Cak, gila nih. Rutenya nih kita ngetes motor sampai kayak gini nih biar bener ya. Di hutan-hutan nih. Sadis Kang Mas. Serem kok kayak gini amat ya tempatnya. Ini nanjak banget. Masya Allah. Sadis.
uh, 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 uh. Aduh, ini Irwane ngasih tunjuk jalan nggak tahu kemana nih. Kita akan review nanti di kebun teh katanya. Tapi kayak begini cak tempatnya. Mendung lagi. Masya Allah, kemana sih ini ya? Nah Kang Bro, akhirnya IWB nunggang NMAX setelah kita seharian sampai malam. Sayang banget ya, karena audio yang kurang bagus. Akhirnya IWB harus melakukan dubbing. Tapi secara umum tetap IWB akan utarakan seperti apa rasanya di atas NMAX. Yang jelas Kang Mas, jadi ketika sampai habis nunggang PCX 160 kemudian beralih ke NMAX. Yang pertama adalah kita positifnya dulu ya, kelebihannya. Yang pertama adalah joknya Kang Mas. Jadi joknya ini memang ya jangan bener-bener ini jok enak banget. Joknya itu terasa empuk, joknya itu terasa soft dan juga lapang. Jadi kita merasakan nyaman di atas NMAX. Jadi ya apa ya, manuver kita maju mundur terasa lebih luas aja. Itu yang pertama. Yang kedua, IWB ngerasain bahwa untuk powernya memang middle up tuh motor nonjoknya benar-benar terasa ya, tanpa ada namanya kekurangan tenaga. Jadi kalau kita high RPM pun terus ngisi, feel daripada powernya terasa gitu aja. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah kestabilan. IWB ngerasa pada saat high speed motornya lebih stabil. Baru-baru pun sampai akan terasa confidence. Jadi ini memang DNA dari Yamaha seperti demikian. Dan ini kita temukan pada NMAX. Kemudian gimana dari sektor pengereman? Imbang saya IWB ngerasanya. Walaupun dual channel ABS depan dan belakang. Tapi problemnya adalah masih satu piston depannya. Jadi pada saat hard braking, IWB ngerasa memang tidak sekuat atau sepakem daripada PCX. Tapi kalau untuk safety, pastinya pada saat licin seharusnya memang lebih aman NMAX. Nah, untuk sisi minusnya Kang Mas, bisa sampai rasakan bahwa ternyata vibrasi menjadi salah satu PR yang cukup terasa pada Matic Yamaha ini. Jadi harapannya ke depan Yamaha bisa melakukan improvisasi di getaran. Jadi vibrasi ini pada NMAX terasa hampir segala rentang RPM. Bosonya always there, kayak gitu tuh. Jadi itu yang memang bisa diimprove di masa depan. Kemudian yang kedua, suspensinya. Nah ini Kang Mas sudah memiliki jok yang empuk, kemudian juga nyaman busanya. Ternyata suspensinya cukup keras, terutama bagian belakangnya. Walaupun sudah menggunakan subtank, IWB cukup surprise karena feel yang IWB rasakan adalah ternyata masih jauh lebih keras dibandingkan dengan PCX yang notabene bagi IWB sudah lebih keras dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tapi ternyata NMAX masih lebih keras. Jadi kalau kita menghantam gajlukan, lubang jalanan itu terkocoknya cukup terasa. Untunglah kita dibantu oleh jok yang cukup empuk sehingga bisa mengurangi rasa kurang nyaman, walaupun tetap feel riding suspensi masih jauh lebih nyaman rivalnya. Kemudian yang ketiga adalah akselerasi. IWB ngerasakan memang dengan kekuatan VVA dari middle up tuh luar biasa enak banget ya. Namun untuk akselerasi bawah dibandingkan dengan rival mereka PCX 160, ngayunnya itu cukup terasa. Jadi dari stop and go, ketika kita ngerem kemudian buka gas, motor harus kayak semacam ya mikir dulu orang langsung boot gak bisa. Jadi ketika kita buka gas ada feel ngayun baru dia lari. Demikian ya karakter daripada NMAX terbaru ini. Jadi beda dibandingkan dengan rivalnya yang spontan, walaupun dari power up-nya IWB pegang NMAX. Kemudian untuk keempat adalah konsumsi BBM. Memang cenderung lebih boros dibandingkan dengan rivalnya. Ya kalau ini sih nggak terlalu signifikan sih. Hanya beda 2-3 kilo sih nggak terlalu kita pikirin lah istilahnya ya. Hampir-hampir mirip. Kemudian yang kelima, dan ini memang kita harapkan bisa diimprove adalah cluster speedometer. Entah kenapa setelah menggunakan PCX, ketika di belakang NMAX IWB ngerasa bahwa aduh ini kayak terasa motor di belakang beberapa tahun ke belakang gitu karena cluster speedometernya masih kayak monokrom. Ini beda banget dengan PCX yang terasa jauh lebih mewah. Mungkin itu aja sih yang menjadi plus minus daripada NMAX. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah apa plus minus dari PCX 160? Dan ini yang bisa IWB jabarkan buat sampean semuanya. Dari touring yang IWB lakukan ya, pertama kita akan lihat dari sisi plusnya dulu. Plusnya adalah yang sangat IWB fokus ini mengenai vibrasi engine. Jadi dengan overbore sekali lagi kita dimanjakan lewat feeling atau rasa dari engine-nya tuh halus Kang Mas. Jadi bosone itu smooth gitu ya, halus, terus getarannya minim. Kemudian ketika kita turun dari motor tuh nggak ada rasa kesemutan sama sekali. Di stangnya itu halus, di kaki halus. Kemudian sensasi yang kita rasakan adalah sekali lagi motor ini nurut. Lapnya kan lihat gede ya. Tapi kalau kita nongkrong di atasnya, sama kayak apa ya? Kayak nyetir motor kecil itu aja rasanya. Jadi agile ya bosonya. Boso teknisnya agile. Agile itu nurut. Sampai mau kiri kanan zigzag tuh enak banget ya. Jadi feelnya ringan gitu
Terus kelebihan lain adalah Iben ngerasain dia cenderung lebih irit. Jadi sekali lagi mungkin kita bisa katakan dengan overbore-nya memberikan kita sensasi halusnya itu, dan kita nggak perlu apa ya, kita tuh kayak engine tuh relax gitu loh. Jadi kalau kita high speed, engine terasa lebih santai ya, nggak terlalu gereng, bosonin nggak terlalu gerok, dan otomatis ya vibrasi engine jadi lebih halus. Itu kelebihan lainnya. Kemudian apalagi akomodasi, Cak. Jadi IWB sudah mencoba helm ya, helm NGS ZX1. Ini untuk di NMAX ternyata sangat sulit untuk masuk. Jadi kan kita kalau dari klaim pabrikan bagasinya memang beda, dia lebih gede, sekarang 30 liter yang ini kan. Kalau nggak salah ini 28 kalau nggak salah ya. Coba koreksi kalau salah, Habib lupa ingat. Pokoknya dia di bawahnya. Sementara kalau ini 30 liter dan ini terbukti, dan kita untuk NMAX ini harus memasang helmnya itu apa ya, masukinnya kebalik kepalanya. Jadi itu yang cukup terasa sih ya. Jadi kita agak sayang aja lecet bagian tempurung atau shellnya. Sementara kalau untuk yang NMAX lagi PCX enggak, Cak. Jadi sama taruh dan juga masih belakang itu masih lega. Weakness atau kalahnya dari NMAX adalah dia ada 2 kompartemen. Sementara yang PCX hanya 1 dan tertutup. Sementara yang memang agak unik di NMAX ini, untuk charger handphonenya nggak ada tutupnya. Kalau yang Honda PCX ini sudah tertutup, jadi aman kalau hujan dan sebagainya, Saman simpen di dalam sini juga aman. Kalau ini tidak rekaman, walaupun mungkin Saman bisa geser ke kanan, tapi ya kabel yang clever nanti. Jadi gitu ya. Terus kaki-kakinya juga lebih lega, walaupun nyun sewu ya, secara praktek mungkin tidak selega NMAX, karena NMAX ini lebih delosor dan lebih lapang rasanya. Kalau yang PCX ini masih sedikit apa ya, kita katakan kurang leluasa lah. Apalagi di bagian joknya ini kayak dikasih cekungan yang membuat kita nyaman banget. Tapi ketika once kita pengen delosorin kaki, Cak, jadi kayak bokong kita tuh udah kayak kekunci gitu, nggak bisa mundur meneh, Cak, ngerti ra? Sementara kalau NMAX itu nggak, kita masih bisa delosor lagi ke belakang, jadi membuat kita keleluasaan dan kaki bisa lebih lurus. Lalu untuk karakter daripada suspensi, ternyata Ibu ngerasain PCX ini apa ya, kok lebih keras ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi Ibu ngerasa belakang itu lebih stiff. Jadi kalau kena kena posisi tidur, kena jalanan bergelombang itu kayak terasa ada ngocoknya ada. Kalau dulu nggak, lebih semut. Mungkin karena sekali lagi, walaupun Honda sudah mengkompensasi ya dari suspensinya, saya perhatikan di sini, suspensinya itu sudah kita lihat kan sudah lebih panjang 10 mm. Namun ternyata kita ya sekali lagi memang karena bannya dikecilin 13 inci membuat sekali lagi hantaman daripada ya itu tadi lubang-lubang jalanan, kemudian bergelombang juga lebih terasa dibandingkan generasi sebelumnya. Namun kelebihan 13 inci adalah spontanitas. Jadi sedikit buka aja, cer gitu bosnya, sundul gitu. Biar bosnya nih, Cak. Saking lunyunya, saking licinnya, artinya torsinya memang berlimpah di bawahnya. Untuk speedometernya yang istimewa. Speedometernya ini kalau sama perhatikan, lihat di sini. Ini kelihatan sekali, premiumnya kelihatan banget. Jadi sampai kayak lihat sebuah motor yang menyodorkan motor mahal gitu loh. Apalagi kalau sudah kita nyalakan hazard, itu nama LED-nya ya, winkernya itu kita benar-benar kalau malam tuh keren banget, asik keren banget. Jadi ini seperti disodorkan sebuah Matic yang memang mahal gitu loh. Ini sebuah kemajuan dari Honda, dan sebenarnya sebelumnya udah keren, tapi ini lebih keren lagi. Jadi gitu sih dirasakan. Yang menjadi pertanyaan lagi adalah sama seperti bertanya, terus IWB, kalau menurut IWB dibandingkan dengan NMAX, kira-kira milih yang mana? Oke, jadi gini, Cak. Kalau sampai mencari kenyamanan nih, IWB duduk gue lah, capek, Cak, berdiri terus ya toh, sampai sama dengan IWB ngoceh gue lah. Jadi kalau sampai mencari kenyamanan dari sisi berkendara harian ya, kemudian dari sisi smoothnya engine, kemudian dari sisi pickup powernya lebih smooth, cus gitu, gampang banget. IWB recommend sampai untuk ngambil PCX. Tapi kalau sampean menyukai motor yang memiliki power berlimpah, powernya itu berlimpahnya tuh dari middle hingga high RPM ya. Jadi artinya gini, mungkin ini bawahnya unggul, tapi kalau untuk top speed, kemudian untuk torsi tonjoknya high RPM-nya. Jadi kalau untuk ini, Cak, untuk tanjakan ya, Ibu ngerasanya untuk tanjakan ini PCX rada kedodoran melawan NMAX, itu yang pasti. Jadi torsinya itu berlimpahnya tuh sampai atas gitu loh. Mungkin untuk pickup power bawahnya ini enak ya, tapi atasnya Ibu ngerasa ketika dia sudah kayak kehabisan nafas, karena ya sekali lagi overbore, Cak. Overbore itu memang untuk tanjakan pasti nggak terlalu jago lah, itu sudah secara teknis demikian. Sementara ini kan ya rada square lah, stroke-nya lebih panjang. Jadi
terasa itu. Namanya kemampuan untuk tanjakannya itu lebih jago NMAX. Itu yang Ibe ngerasain. Ya, jadi itu. Terus kemudian juga dari sisi handling. Saman kalau suka rebah-rebah ya, suka yang wes kayak Valentino Rossi, ini cocok. Karena memang kestabilannya sedikit di atas daripada PCX untuk rebah-rebahan. Sementara PCX ini ngerasa mungkin karena stroke daripada suspensi belakangnya agak panjang, ya, agak panjang. Ini motor kestabilannya sedikit di bawah daripada NMAX. Kalau rebah-rebahan, Mas. Tapi kan sama di jalan nggak rebah-rebahan. Ya, tapi sekali lagi ini kan Ibu harus share kesampaian mengenai ini. Jadi biar sampean tahu. Lalu untuk build quality, secara overall Ibe katakan sedikit lebih unggul NMAX. Sementara vibrasi engine sekali lagi bukannya NMAX buruk, ini sudah improve dibandingkan generasi sebelumnya yang kasar, Cak. Generasi sebelumnya itu memang kasar, vibrasinya terasa, tapi untuk yang new ini sudah jauh lebih lembut. Walaupun secara sekali lagi kalau kita komparasi dengan PCX sedikit di bawah PCX. Jadi ini halusnya memang istimewa lah kehalusan ya. Jadi intinya apa, Cak? Pengereman belum Ibe bahas ya tadi, pengereman. Oke, pengereman itu walaupun dual channel, Ibe sih ngerasa nggak terlalu berbeda signifikan karena juga pakem, enak banget ya remnya. Tapi kalau sampean istilahnya, wah saya lebih yakin yang PCX dari dual channel, silahkan monggo. Karena sekali lagi untuk ABS-nya ini memang beda. Dia kalau sekali kalau panic brake itu lebih semut dia, nggak gerek. Kalau NMAX itu lebih kasar, gerek gitu. Tapi dia dual channel gitu aja ya. Menang ini sedikit untuk konring-konring. Tapi ini untuk kenyamanan, kestabilan, kemudian agile lebih ringan ya. Kalau buat manuver tuh lebih nurut. Honda menjual motor ini di angka 30 jutaan untuk versi CBS dan sudah sekilas semuanya. Sementara kalau PCX, NMAX, wis luwe Kang Mas jam 5 nih. Sementara kalau NMAX ini masih ada yang model starter key. Harga 29 sekian, mepet 30. Jadi ngono wae sih ya. Apa mana ya? Ya udah itu aja, Cak ya. Jadi kalau ada yang kurang nanti Bibi akan tambahin lagi lah, atau Saman komen aja di kolom komentar di bawah untuk memastikan apa yang bikin Saman penasaran. Bibi akan coba jawab. Yang menurut Kang Mas, gila sudah gelap sambil lihat tuh. Lihat tuh, sono tuh lihat tuh. Tuh. Aduh, mendungnya nih. Jadi kita sedang di puncak bersama Road Ride, puncak kebahagiaan Kang Mas. Oke? Jadi ngono wae ya. Sekali lagi, matur nuwun kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean share karena itu yang paling penting, jangan pernah ditinggalkan, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cas Gandes.